Israel diprediksi akan musnah jika Benyamin Netanyahu masih memimpin negara. Prediksi bernada kecaman itu dilontarkan oleh mantan Menteri Israel Avigdor Lieberman. Mengutip New Arab pada 14 Juli, kabar itu disampaikan Lieberman merujuk atas serangan 7 Oktober di Israel. Ia menegaskan bahwa Netanyahu gagal melindungi warga Israel. Padahal menurut Lieberman, serangan 7 Oktober itu bisa dicegat jika para pejabat pemerintah mengadopsi pemikiran inovatif. Dengan begitu, Lieberman memberikan prediksinya, di mana Israel akan mengalami keruntuhan dan kehancuran jika masih dipimpin Netanyahu pada tahun 2026 mendatang. Sehingga Lieberman pun mengecam agar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tersebut segera digulingkan. Selain itu, Lieberman beranggapan bahwa Netanyahu hanya fokus pada tujuan untuk tetap berkuasa tanpa mempedulikan negara. Mengutip Palestine Chronicle, Lieberman disebut juga mengkritik seluruh sistem politik Israel saat ini. Israel disebutnya sedang menghadapi ancaman eksistensial dan sedang mengalami krisis multidimensi yang mencakup masalah politik, ekonomi, dan keamanan. Ancaman baru untuk Israel dikabarkan telah muncul. Terbaru, serangan yang sebabkan kebakaran di dataran tinggi Golan diketahui diluncurkan dari Suriah. Mengutip Anadolu Agency pada 14 Juli, serangan itu menandai ancaman baru yang harus dihadapi Israel di front utara. Tampaknya Suriah mulai memantapkan diri mendukung Hizbullah, Irak, dan Yaman dalam menghadapi Israel dan sekutunya Amerika Serikat dan Inggris. Mengingat serangan roket jarang diluncurkan dari Suriah ke wilayah Israel yang diduduki tersebut. Perlu diketahui kebakaran telah terjadi di dataran tinggi Golan pada 11 Juli setelah luncuran roket menyerang. Namun data untuk korban luka ataupun tewas belum dilaporkan, dan mengutip Yediot Ahronot, Dewan Regional Golan mengatakan bahwa sebuah roket yang meledak itu telah diluncurkan dari Suriah. Namun belum ada komentar langsung dari pihak Suriah soal pernyataan dari Dewan Regional Golan tersebut. Sebanyak 8 bom seri Mark 80 yang dipasang JDAM buatan Amerika Serikat telah hujani Camp Al-Mawasi pada Sabtu 13 Juli 2024. Juru bicara IDF Daniel Hagari menyatakan bahwa serangan ke Mawasi itu demi memburu Komandan Al-Qassam Muhammad Al-Deif. Namun bom JDAM Amerika Serikat itu justru akibatkan 390 warga Palestina menjadi korban tewas dan terluka. Mengutip Ma'arif pada 14 Juli, kabar itu dilaporkan oleh Radio Angkatan Darat Israel. Israel sempat mengklaim telah membunuh komandan tinggi Hamas itu, namun kemudian menarik pernyataan setelah sumber perlawanan mengkonfirmasi bahwa Al-Deif masih hidup dan sehat. Terbaru, Kementerian Kesehatan Gaza mengungkap bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 90 orang. Setengah dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, setidaknya 300 orang lainnya luka-luka dan diantaranya kritis. Mengutip Tribun News, demi memburu Al-Deif, IDF justru melakukan pembantaian keji dengan mengorbankan lebih dari 300 warga sipil. Menurut saksi, tenda pengungsi menjadi target serangan, padahal ada lebih dari 80.000 pengungsi tinggal. Hizbullah sudah mulai meluncurkan rentetan berbagai macam roket ke banyak wilayah di Israel. Akibatnya banyak korban jiwa dilaporkan. Mengutip Al-Mayadin pada 14 Juli, kabar itu disampaikan Hizbullah dalam pernyataannya pada Sabtu 13 Juli 2024. Total 7 serangan telah dilakukan Hizbullah dengan target sasaran adalah Israel. Rinciannya, situs Al-Meitula menjadi target luncuran roket berat jihad. Pemukiman Kiryat Shmona juga menjadi target luncuran puluhan rudal Grad hingga menyebabkan korban jiwa. Kemudian pemukiman Margaliot juga menjadi target serangan persenjataan Hizbullah hingga menelan korban jiwa pula. Selain itu, rudal Falak Hizbullah juga menargetkan sekitar lokasi Hanita, Mayan Baruh, dan Barak Beit Hillel. Terakhir, situs Ruwaisat Al-Alam juga menjadi sasaran rudal hingga peralatan mata-mata hancur berantakan. Suriah dan Israel dilaporkan mulai saling balas serangan, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Apakah perluasan perang dari perang melawan Hamas menjadi perang regional dimulai?
Mengutip Al-Mayadin pada 14 Juli, kabar itu menurut laporan dari kantor berita negara Suriah, SANA, pada 14 Juli 2024. SANA melaporkan bahwa pertahanan udara Suriah mencegat sejumlah besar rudal Israel pada 14 Juli dini hari. Diketahui Israel melancarkan serangan dari arah Golan yang diduduki, menargetkan beberapa lokasi militer di wilayah selatan dan sebuah bangunan perumahan di Farsousa di Damaskus. Akibat serangan tersebut dilaporkan menyebabkan seorang tentara Suriah tewas. Sementara itu, Daniel Hagari membenarkan bahwa IDF telah menyerang markas pusat dan infrastruktur militer tentara Suriah. Dijelaskannya bahwa serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas intersepsi 2 UAV yang bergerak dari wilayah Suriah menuju wilayah utara Eilat kemarin. Akankah sekutu Hamas bertambah Jepang? Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengatakan negaranya sedang mempertimbangkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Mengutip Al-Mayadin pada 14 Juli, kabar itu disampaikan Kamikawa dalam pertemuan di Tokyo pada Minggu 14 Juli waktu setempat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Jepang sedang mempertimbangkan untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Itu bisa terjadi bergantung pada kemajuan proses perdamaian yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Kamikawa kembali menegaskan bahwa pemerintahnya mendukung usulan solusi dua negara, mengingat Jepang ingin terus menangani masalah secara komprehensif dengan mempertimbangkan cara memajukan proses perdamaian. Diketahui tanggapan Jepang itu menyusul permintaan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit sebelumnya yang telah meminta Jepang untuk mengakui negara Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.